MS3 FM 104,2 MS3 FM Akademia Dia Senja masih bersama Anda. Jadi kita sudah bersama dengan psikolog dari Rumah Konseling, Rumah Konseling Pak Muhammad Iqbal. Kita akan membahas mengenai kemarin kasus mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Prodi Anestesi di Universitas Diponegoro Semarang ini ditemukan meninggal dunia. Ada dugaan bunuh diri karena aksi bullying yang diselidiki oleh polisi karena menemukan buku harian milik korban yang berisi keluh kesahnya sebagai mahasiswi PPDS ya. Nah, bagaimana sebenarnya memutus mata rantai kasus bullying ini? Akademia sudah bersama kami Pak Iqbal. Selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang. Iya Pak Iqbal, gimana kabarnya Pak Iqbal? Baik. Oke, sehat ya. Baik Pak Iqbal, kita mungkin skip dulu demonya Akademia. Ini juga gak kalah penting ya Akademia ya. Terkait dengan aksi bullying yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah ini. Bagaimana sih sebenarnya? Ini kan baru dugaan sebenarnya ya, dan masih diselidiki sampai sekarang. Tapi kasus bullying di Indonesia itu dibilang angkanya masih tinggi sekali. Sebenarnya bagaimana menanggapi kasus ini Pak Iqbal? Ya, saya kira dalam kasus bullying ya ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana bullying ini sudah menjadi budaya ya, dianggap biasa, lucu. Kemudian ini menjadi terus-menerus dan karena dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk orang tua, guru, murid, senior kepada junior, atasan kepada bawahan. Sehingga ini dianggap biasa. Yang kedua, agak berbeda dengan zaman dulu, di mana orang tahan banting. Nah sekarang, mental anak-anak ini nggak kuat dibully. Mereka nggak kuat dihina. Kalau orang zaman dulu dihina malah jadi kuat ya, malah jadi akan dia tunjukkan kalau dia bisa gitu. Tapi sekarang ketika dibully orang, dia merasa menjadi sesuatu yang membuat dia terpuruk. Jadi dua hal ini menurut saya harus menjadi perhatian, bagaimana budaya bully ini bisa hilang. Yang kedua, bagaimana orang-orang ini semuanya harus kuat dan tahan banting. Karena kita tidak mungkin menghindari semua orang. Pasti akan ada ujian-ujian kehidupan ya, termasuk anak dalam pergaulan, remaja dalam lingkungan sosial, atasan dan bawahan di lingkungan kerja. Tetapi kampanye ini harus terus-menerus kita lakukan. Demikian. Oke, baik. Nah ini bagaimana dari keluarga, bagaimana langkah yang harus kita lakukan, apalagi sebagai orang tua, lingkungan sekitar seperti paman, bibi dan lain sebagainya? Ya, saya kira ini penting ya, bagaimana edukasi. Pertama, edukasi mencegah bullying, untuk bagaimana menghindar ataupun mengatasi. Yang kedua adalah edukasi bagaimana agar anak ini kuat tahan banting. Ini dua hal ini. Jadi sama seperti kejahatan kan di mana aja bisa terjadi ya. Kita lagi jalan bisa dirampok orang. Nah, bagaimana kita latih diri kita untuk waspada, bersimulasi ketika terjadi bully, bisa terjadi ketika terjadi kejahatan dalam diri kita yang terjadi tiba-tiba. Dan itu memang nggak ada kata lain, memang anak-anak kita harus kita siapkan menjadi anak yang kuat. Misalnya ikut olahraga, sport ya, karena di dalam olahraga ini membentuk fisik yang kuat. Khususnya sport itu adalah misalnya bela diri. Karena bela diri ini membuat kita percaya diri. Karena kan pertanyaan sederhana adalah, bully itu nggak boleh ya, tapi pertanyaannya dari sekian anak atau sekian orang, kenapa kita yang jadi korban? Bisa jadi kan karena ada masalah image atau persepsi orang bahwa kita ini lemah, nggak berdaya, penakut gitu ya. Anak-anak ini akan jadi korban. Untuk itu memang harus dilatih fisiknya, bukan hanya ototnya, bukan hanya kognitifnya, tapi mental dan fisik juga penting untuk mengasah orang-orang yang tahan banting. Oke, baik. Lantas untuk pengawasan di sekolah ini, kita tidak terlepas lingkungan pertemanan pasti ada ejek-ejekan begitu ya. Ini siapa aja yang berperan dalam hal tersebut ya, termasuk mungkin guru, orang-orang di sekitar sekolah yang punya peranan penting untuk mungkin tidak terlibat dalam pelaku bullying tersebut. Karena ada juga guru kadang-kadang juga gimana ya, dia secara nggak langsung melakukan bullying kepada anak didiknya. Pak Iqbal. Ya, saya kira ini kan soal kebijakan ya. Bagaimana pemerintah menerapkan aturan yang ketat, yang tegas, dan guru bisa menjadi contoh keteladanan. Karena tadi bully ini kayak sesuatu yang dianggap biasa bagi sebagian orang. Padahal itu bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan bunuh diri, bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi menurut saya edukasi terus-menerus, dan yang terpenting juga adalah bagaimana ada kampanye-kampanye yang terus-menerus
supaya bully ini bisa dicegah. Oke. Tidak jauh dari bullying, tapi ini juga kasus senioritas juga masih marak di Indonesia, terutama ini beberapa sekolah-sekolah perguruan tinggi begitu ya, bahkan di tempat kerja pun juga banyak senioritas ya. Pak Iqbal, ini dengan aksi senioritas bagaimana cara kita memutus mata rantai tersebut? Ya, saya kira dalam berbagai pendidikan ya, senioritas ini juga menjadi salah satu masalah ya. Mana mereka ingin semena-mena, ingin mengerjai, ingin tujuannya mempelonco, tujuannya katanya ingin memperkuat mental ya. Tapi tidak dengan restu, tidak dengan kesepakatan, tidak dengan persetujuan, tidak dengan memikirkan aspek kesehatan mental para korban. Jadi tentu saja ini terjadi karena budaya yang dulu dianggap biasa. Dulu biasa mungkin karena mental orangnya mungkin lebih kuat, tapi sekarang tidak jadi biasa. Mereka tidak siap dengan berbagai macam ujian bully tadi. Jadi menurut saya ini merubah ini memang nggak mudah, perlu keberanian, perlu sebuah kemauan yang kuat dari pemerintah maupun dari sekolah orang tua untuk bully ini bisa dihentikan. Beda ya antara memberikan kekuatan ataupun mental yang kuat terhadap orang yang baru masuk ke dalam suatu tempat gitu dengan dia itu melakukan hal yang semena-mena. Nah ini bagaimana sih membedakan cara itu? Kan katanya orang bilang ya nggak apa-apa dong dia dibentak-bentak seperti itu, nggak apa-apa dong dia dibully seperti itu biar mentalnya kuat. Itu benar nggak sih statement seperti itu, Pak Iqbal? Ya, dalam berbagai pendidikan militer misalnya itu biasa. Dan mereka sudah ada berbeda dengan bullying ya. Di militer itu memang semacam program ya, ada program supaya mentalnya kuat, lalu dia dibentak supaya dia bisa berdiri tegap gitu ya. Tapi terkadang bully-bully yang terjadi itu adalah bully-bully yang tidak sportif. Contoh menghina dengan akun palsu, ya, body shaming dengan akun palsu, dan gentleman gitu loh, atau dengan merendahkan di depan umum ya. Dengan tujuan-tujuan yang sifatnya mempermalukan, bukan sifatnya apa yang terjadi di misalnya di sekolah-sekolah kedokteran spesialis itu justru sudah pada kategori pidana, misalnya ngerjain gitu ya, korup misalnya dia menyuruh juniornya membelikan tiket acara seminar yang nggak ada hubungan sama pendidikan, konser misalnya, itu sudah termasuk dalam kategori eksploitasi menurut saya yang harus jadi pertanggungjawabkan gitu. Jadi memang harus ada tindakan tegas dari para lembaga pendidikan. Oke, terakhir Pak, apa harapan Pak Iqbal terhadap kasus bullying yang ada di Indonesia? Ya, saya kira memang ini adalah tantangan kita sebagai orang tua, harus dimulai dari orang tua juga, sekolah. Jangan sampai orang tua menjadi pelaku bully, karena anaknya akan menghadapi resiko lebih berat lagi, termasuk sekolah dan lingkungan guru. Demikian. Baik, terima kasih. Semoga keluarga kita, terima kasih, dijauhkan dari korban dan juga menjadi pelaku dari bullying tersebut ya. Demikian Akademia perbincangan kami bersama dengan Bapak Muhammad Iqbal selaku psikolog dari psikolog dari Rumah Psikolog Indonesia Akademia yang tadi membahas mengenai bullying yang masih saja terjadi dan terakhir kali terjadi di Semarang, Jawa Tengah, yaitu berisikan sebuah pesan atau curhatan Akademia oleh salah seorang dokter muda yang bekerja di salah satu rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah ya. Dan Akademia jangan lupa Lanada masih bersama Dia Senja, tetaplah bersama kami. MS3 FM